Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak EVP Daop 2 Bandung. Yang kami hormati Bapak Deputi Daop 2 Bandung. Yang kami hormati jajaran VP Kantor Pusat beserta jajarannya. Yang kami hormati jajaran manajer Asmen KUPT Daop 2 Bandung. Yang kami hormati Bapak Manajer Kesehatan Daop 2 Bandung. Yang kami hormati jajaran manajemen Rumah Sakit Pindad Bandung. Yang kami hormati Dr. Lydia E. Nur Cahya, spesialis kesehatan jiwa selaku pemateri. Serta yang teristimewa, para hadirin sekalian yang hadir di acara webinar ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara virtual. Tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya, Dr. Putri Dinar Lestari, untuk memandu webinar dengan tema Merdeka Jiwa, Produktivitas Terjaga. Bulan Agustus identik dengan semangat kemerdekaan. Menurut pengertian WHO, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya sekedar tidak ada penyakit atau kelemahan. Maka dari itu, sehat tidak hanya identik dengan kondisi fisik. Kondisi mental dan sosial juga tidak kalah pentingnya. Melihat kondisi demikian, maka penting bagi kita untuk memelihara kesehatan mental untuk menunjang produktivitas kerja. Bagaimana caranya? Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir praktisi terbaik di bidangnya yang sudah sering menangani banyak kasus di perusahaan, yaitu Dr. Lydia E. Nur Cahya, spesialis kesehatan jiwa. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebentar. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Manajer Kesehatan Daop 2 Bandung, Bapak Fatekur. Kepada Bapak Fatekur, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Lydia, SPKJ. Yang saya hormati Bu Dr. Meviani, MRRS, MH, dan tim Rumah Sakit Pindad. Terima kasih telah bergabung untuk memberikan head talk terkait kesehatan jiwa ya. Yang saya hormati Bu Dr. Putri yang akan memandu acara hari ini dan seluruh pekerja KAI Daop 2 dan kantor pusat. Mohon izin pada kesempatan hari ini Pak Kadaop dan Pak Deputi tidak bisa bergabung. Pak Kadaop sedang dilintas dan Pak Deputi sedang ada rapat di Bali. Untuk itu, untuk sambutannya diwakilkan kepada saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita bisa bergabung dalam rangka mengikuti Health Talk Merdeka Jiwa. Apa tadi, Bu Dokter? Merdeka Jiwa, Jiwa Merdeka, Produktivitas Terjaga, Pak. Jiwa Merdeka, Produktivitas Terjaga. Nah, ini tema yang sangat luar biasa. Jarang-jarang sekali kita ada health talk terkait dengan kesehatan jiwa ya. Biasanya ya terkait dengan penyakit kayak metabolik, penyakit infeksi yang itu. Nah, mungkin terkait dengan kesehatan fisik
sudah banyak yang telah kita lakukan ya, mulai dari pelayanan di klinik, kemudian penyuluhan-penyuluhan, kemudian pencegahan penyakit, kita juga sudah menghadirkan imuniker di klinik. Nah, sekarang waktunya kita menyentuh di kesehatan jiwa. Makanya minta tolong nanti Bu Dr. Lydia ya dikupas terkait dengan kesehatan jiwa, apa saja terkait dengan kesehatan jiwa itu yang perlu dilakukan, karena pekerja KA itu sangat luar biasa, ritmenya, dinasannya juga, kemudian tekanan stresornya juga luar biasa, khususnya untuk masinis dan tenaga-tenaga awak sarana perkereta apian. Jadi mohon nanti pencerahannya dari Bu Dokter Lydia. Kemudian untuk teman-teman silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas ya nanti bisa ditanyakan kepada Bu Dokter Lydia. Mumpung kesempatannya ada, karena jarang-jarang sekali kita melakukan webinar terkait dengan kesehatan jiwa. Mungkin itu Bu Dokter Putri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fatekur atas sambutannya. Acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, kami persilahkan kepada Rumah Sakit Pindad Bandung yang telah membantu terselenggaranya webinar ini untuk pemaparan profilnya. Kepada Dr. Meviana, kami persilahkan. Silakan, Dok. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Dr. Putri, dan terima kasih tadi Pak Tekur untuk sambutannya. Saya share screen terlebih dahulu ya, Dok. Baik. Sudah jelas ya, Dok, ya? Untuk suaranya? Untuk suaranya jelas, Dok. Tapi Sebentar. belum di slideshow, Belum. punten, Dok. Sudah. Sudah muncul. Oke, Belum baik. di slideshow. Nah, sudah, Dok. Sudah sip. Oke, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya sekali lagi kepada Bapak Tekur dan Dr. Putri. Untuk Dr. Lydia, untuk hari ini saya akan mendahului dulu. Dr. Lydia izin terkait company profile. Ya, izin saya dengan Dr. Niviana ya. Jadi saya adalah dari bagian marketing, tentunya dari Pindad Medika Utama, yang selaku Senior Vice President di sini, yaitu membawahi 2 rumah sakit tentunya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait Rumah Sakit Bandung, Pindad Bandung, yaitu terkait visinya ya menjadi rumah sakit yang profesional, berkualitas, dan terpercaya di masyarakat Kota Bandung, serta penyelenggaraan rumah sakit pendidikan pada tahun 2024. Ya, jadi misinya adalah untuk menyediakan layanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien, lalu mengoptimalkan sumber daya secara efektif dan efisien, dan ketiga adalah memberikan nilai tambah kepada stakeholder. Dan keempat adalah membangun kemitraan untuk penyelenggaraan praktek pendidikan dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi moto kami adalah ASRI ya, asih, sehat, ringkas, inovatif. Nah, mungkin ini bisa dihafalkan nanti di akhir ada beberapa ada beberapa clue nih mungkin untuk nanti ada door prize juga Dokter Putri ya. Nah, jadi moto Pindad itu adalah ASI, yang pertama itu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama, lalu sehat pasien, karyawan, lingkungan, sehat jasmani dan rohani, lalu ringkas, bekerja cerdas, cepat, efektif, dan efisien, lalu I-nya inovasi. Ini senantiasa belajar, berkreasi, dan berkembang untuk mencapai tujuan. Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa rumah sakit Pindad itu ada 2, ada yang di Bandung dan tentunya satu lagi ada di Turen ya. Di Turen Malang itu di Jalan Semeru nomor 1 ya, dan di Bandung adalah di Jalan Gatot Subroto. Oke. Saya lanjut saja, saya akan menyampaikan sekilas terkait kepemimpinan dari masa ke masa. Memang sudah lama sekali ya, dari tahun awal 1972 sampai 1985 itu ada di foto paling atas. Ada beberapa pemimpin yang diawali memang dari angkatan-angkatan darat ya.
Lalu di tahun-tahun berikutnya itu bisa dilihat di foto-foto bawah ada Dr. Remy, Dr. Okto, Dr. Deniwati ya, Dr. Lia, Dr. Bagus, Dr. Zul, dan sekarang kepala rumah sakitnya ada di Dr. Sita, Dr. Dia Sita Laksmi. Oke, ini ada beberapa fasilitas di rumah sakit kami, yaitu panoramik kita sudah ada, X-ray kita sudah ada, lalu CT scan stationary ada, treadmill kardiak untuk MCU, lalu untuk pelayanan VVIP dan pelayanan bedah operasi. Ya, ini adalah tempat tidur untuk rawat inapnya, yaitu di VIP. Nah, sedikit saya mau menyampaikan terkait inovasi dan transformasi itu dari Rumah Sakit Pindad Bandung. Jadi, Bapak Ibu mungkin nanti kalau datang ke kami, sebenarnya ini adalah salah satu inovasi yang bisa kami ya, Rumah Sakit menyampaikan bahwa kami melalui untuk penghematan waktu layanan pasien itu bisa melalui pendaftaran pertama yaitu melalui website ya, website kami, lalu yang kedua itu bisa melalui mobile apps RSU Pindad. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa buka Android-nya di Play Store-nya ada nanti bisa searching RSU Pindad. Jadi bisa download, nah nanti Bapak Ibu bisa appointment untuk layanan-layanan mobile apps dari rumah sakit Pindadnya. Seperti itu ya. Jadi sampai membooking, kita akan tahu jadwal-jadwal dokter juga dari aplikasi tersebut. Sampai nanti ada berupa barcode, itu bisa langsung datang dan mengambil nomor antrian ke dokter. Ya, jadi sangat efisien ya. Lalu di kami memang ada juga untuk anjungan pendaftaran mandiri ya, tentunya tadi sudah melalui mobile apps tadi, lalu kita bisa langsung masuk ke anjungan mandiri. Kalau memang ada kendala nanti kita akan bantu dari bagian pendaftaran ya. Jadi launching mobile apps RSU Pindad kita sudah launching dan sekarang ada kita kolaborasi juga dengan mobile JKN ya. Jadi mobile apps ini beda dengan mobile JKN ya, tentunya seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada layanan, ya tentunya mungkin ada yang sudah pernah ke Rumah Sakit Pindad, setelahnya kami meminta untuk feedbacknya. Jadi digital survey RSU Pindad ini adalah salah satu untuk melihat apakah pelayanan kita sudah sesuai atau memang belum untuk di lapangan, seperti itu ya. Jadi nanti misalkan pada saat di pendaftaran, Bapak Ibu bisa memberikan penilaian, yaitu sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas ya. Jadi kalau sangat tidak puas nanti akan muncul nomor HP dan nama. Nanti kami akan hubungi apa sih hal-hal yang tidak membuat puasnya tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran pendaftaran di rumah sakit kami ya. Pendaftaran loket 1 sampai 4, yaitu yang pertama untuk pendaftaran kontraktor perusahaan untuk misalkan KAI, contohnya, lalu ada loket-loket yang lainnya. Seperti itu. Ini untuk loket 6 sampai dengan 8. Dan ini adalah instalasi farmasi di rumah sakit kami ya. Jadi rumah sakit kami itu terbuka untuk ASRI tadi ya. Jadi ruangan tidak terlalu sumpek. Jadi untuk menunggu lebih nyaman tentunya karena memang lebih ada angin alami juga yang kita bisa mesang pada saat menunggu ya. Lalu ini adalah jadwal-jadwal praktek dokter. Tentunya kami ada rencana untuk launching terkait pain clinic ya. Jadi ini adalah dokter-dokter pain clinic. Jadi contoh-contoh pain clinic itu mungkin ada beberapa nyeri ya, nyeri bisa nyeri punggung, low back pain atau di punggung atas ya, mungkin kalau pekerja-pekerja bisa ada nyeri-nyeri tertentu. Nah, ini adalah tidak ada kesembuhan misalkan dari spesialis rehab mediknya. Nanti kita ada invasi lagi ya untuk injeksi pain management ya oleh dokter Yahya tentunya, yang kedua dokter Beni, dan ketiga dokter Adam, dan keempat adalah dokter Lia. Inilah jadwal-jadwalnya. Lalu selanjutnya jadwal dokter kita ada dokter spesialis psikiatri, dokter Lydia, yang tentunya hari ini akan memberikan edukasi kepada tim karyawan-karyawan dari KAI. Ya, lalu selanjutnya ada jantung dan pembuluh darah, Dr. Hairunisa, ini di Selasa dan Jumat. Dan selanjutnya ada spesialis rehab medik, kami ada Dr. Marieta dan Dr. Lia. Spesialis konservasi gigi kita ada Dr. Beatrice Lamria. Sepertinya ini ya, menarik nih, banyak sekali infonya rujukan dari PT KAI terkait tindakan-tindakan gigi ini ya, Dr. Putri ya. Nah, ini adalah
konservasi gigi kami, Dr. Beatrice Lambria ya. Ini ada di Senin, Selasa, dan Kamis ya. Jamnya jam 2 sampai jam 4 dan jam 9 sampai jam 12. Lalu ada spesialis anak, kita ada Dr. Diki dan Dr. Ganis. Selanjutnya ada dokter bedah, spesialis bedah umum. Kita ada Dr. Dedi Kurniawan. Lalu ada Dr. Lisa Nursanti, spesialis bedah MKes, Dr. M. Reza, dan Dr. Ahmad Ipa Maududi. Ya, jadi silakan kalau misalkan nanti ada beberapa yang mau merujuk ke kami dengan tindakan bedah, ini adalah dokter-dokter kami. Lalu ada bedah mulut. Tadi salah satunya sudah tersampaikan Dr. Beatrice tambahannya ya. Jadi untuk yang konservasi gigi, ini bedah mulut yang lain adalah Dr. Gigi Rian Ganda, Saskia, dan Dr. Gigi Ersa. Nah, selanjutnya untuk penyakit dalam kita ada Dr. Budi, Dr. Amelia, Dr. Apen, Dr. Bagus, dan Dr. Bayu. Ya, spesialis kulit kita juga ada nih. Nah, nanti mungkin di spill sedikit kami akan memberikan beberapa door prize ya. Nah, berhubungan tentang spesialis ini apa untuk yang kulit kelamin ya. Mungkin nanti akan disampaikan dari Dokter Putri bisa dan Dokter Lydia untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi ini kita ada Dokter Lis, Marlisa, spesialis kulit, Dokter Asmi, dan Dokter Nur. Oke, spesialis mata kita ada Dokter Retno dan Dokter Amaranita. Neurologi kita ada Roslaini dan Dokter Ihrul serta Dokter Margareta. Objin kita Dokter Rimonta ada, Dokter Edi, Dokter Risa, Dokter Dina, dan Dokter Arnova yang terbaru ini baru bergabung dengan Rumah Sakit Pindad. Ya, dan ortopedi ada Dokter Yahya dan Dokter Deni. Ya, oke, baik. Itu tadi adalah sedikit kilasan untuk jadwal. Lalu terkait polieksekutif kami, mungkin tentunya KAI juga sebentar lagi akan bekerja Dok, sama dengan kita. maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi, izin dok. Oke. Mm. Ya, jadi untuk polieksekutif kami ini ada tentang beauty clinic tadi saya sampaikan ya, poliklinik spesialis dan ada medical check up tentunya di polieksekutif kami ya. Jadi ruang tunggu nyaman, free wifi, pendaftaran yang mudah dan area parkir dekat dengan lobi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, treatment-treatment yang akan diberikan berupa door prize yaitu untuk potongan-potongan dari treatment beauty care ada di polieksekutif. Oke, saya percepat. Ini Dokter Lis dan Dokter Asmi untuk jadwal di polieksekutif. Dan ini adalah promo. Sedikit saya mau menyampaikan bahwa ada promo MCU Merdeka di Rumah Sakit Pindad. Jadi ada di paket 17, 8, 1945 gitu ya. Dengan harga 170, 800 dengan harga 1.945 juta. Mangga nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa kontak ke nomor yang di bawah. Oke, ini adalah beberapa achievement kami ya, yaitu IoT Award, ada Kaizen, lalu kami pernah mendapatkan terkait Digital Channel for Hospital Service dan ada Healthcare Category Based Commercial Reputation. Ya, itu selanjutnya. Nah, Bapak Ibu silakan, kami ada juga Instagram ya dengan nama Rumah Sakit Umum Pindad, silakan di-follow. Nah, mungkin nanti juga ada salah satunya hubungannya dengan yang door prize tadi. Ya, mangga bisa dicek-cek Instagram kami, mungkin bisa pertanyaan-pertanyaannya mengarah kepada Instagram ya. Ya, kami selalu berevolusi ya, revolution of service excellence. Jadi apapun saran dan kritik dari Bapak Ibu tentunya dari KAI nanti ke depannya itu bisa menjadi evaluasi dari Rumah Sakit Pindad Bandung seperti itu. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa vouchernya seperti ini nanti secara fisik atau nanti secara elektronik kita sampaikan untuk voucher gratis hidrofacial dan voucher untuk potongan 100.000 untuk all treatment. Seperti itu mungkin sudah Dokter Putri. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Mei atas pemaparannya. Wah, menarik sekali nih. Moto kita selain jiwa merdeka 2025 glowing ya dok. Oh, betul. Jadi harus Siap dok. Baik. Ya, terima kasih Dokter Mei. Baik. baik. Kita lanjut ke sesi berikutnya yang telah kita tunggu-tunggu bersama-sama pemaparan materi oleh Dr. Lydia Enur Cahya, spesialis kesehatan jiwa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya izin saya sapa dulu Dr. Lydia. Halo, siang. Selamat siang, Dokter Putri. Selamat siang dok, sehat dok hari ini?
Ya, lumayan. Lari-lari sana kemari. Siap, semoga sehat selalu ya dok ya. Terima kasih. Izin, Ya, siap dok. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu. Sebelum membacakan CV, jangan lupa untuk ibu, bapak, jangan lupa untuk mengisi absen karena nanti akan ada door prize menarik dari Rumah Sakit Pindad. Ya. Sebelumnya saya buka dulu untuk CV dari Dr. Lydia. Mohon izin dok. ya. Ya. Berikut adalah CV dari Dr. Lydia E. Nur Cahya, spesialis kesehatan jiwa. Ya. Nama Dr. Lydia, tempat tanggal lahir di Bandung 19 November 1964, riwayat pendidikan FK Universitas Padjadjaran, lulus tahun 1989, lalu dilanjutkan dengan pendidikan dokter spesialis psikiatri Unpad tahun 2001, riwayat pekerjaan, wah sudah malang melintang kemana-mana ya dok ya, dokter puskesmas Kabupaten Subang, lalu dilanjutkan PPDS Psikiatri Unpad di Rumah Sakit Jiwa Bandung 2001 sampai 2009, RSJ Provinsi Jawa Barat 2009 sampai 2014, BKKM 2014 sampai 2020, di RSUD Kesehatan Kerja Prof Jabar 2020 sampai sekarang, tentunya di Rumah Sakit Pindad dari 2002 sampai sekarang, dan juga ada praktek mandiri di Jalan Taekwondo 44 Arca Manik hingga saat ini. Baik, tidak berlama-lama, kita lanjut saja untuk pemaparan materi dari Dr. Lydia. Monggo, untuk waktu Ya, dan tempat saya persilahkan, dok. ya, terima kasih, Dokter Putri. Izin saya share screen dulu ya. Ini yang awal. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Suara sudah terdengar, dok. Izin dok minta tolong Ya, untuk di slideshow, belum di ya, slideshow. sebentar. Siap, dok. Ya, Siap, baik. sudah terlihat Ya, jelas, dok. sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk PT KAI yang sudah memberikan kesempatan pada Rumah Sakit Pindad untuk menjadi narasumber pada kesempatan Health Talks yang hari ini. Saya sangat senang bisa menyampaikan materi dengan tema Jiwa Merdeka, Produktivitas Terjaga. Ya, ini cocok sekali dengan suasana Agustus ya, di mana negara kita akan merayakan Hari Kemerdekaan nanti 3 hari lagi ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih jiwa yang merdeka itu, apa sih jiwa yang merdeka ya. Nanti kita akan lihat sama-sama dalam materi berikut. Oke. Iya. Maaf sebentar. Ya, tadi Dokter Putri sudah menyampaikan bahwa yang kita maksud dengan kesehatan adalah sehat bukan hanya badan, tapi juga sehat mental, sosial, dan spiritual ya. Jadi kalau biasanya orang itu bicara soal sehat hanya melulu badan, sebenarnya menurut Undang-Undang RI tahun 36 nomor 36 tahun 2009 itu menyatakan yang disebut keadaan sehat itu adalah keadaan sejahtera badan, mental, sosial, bahkan spiritual ya. Jadi ada 4 aspek di sini yang harus diperhatikan, bukan hanya semata-mata badan ya. Dan siang hari ini kita akan belajar bagaimana yang disebut dengan keadaan sejahtera mental. Keadaan sejahtera itu memungkinkan seseorang produktif secara sosial dan secara ekonomi. Ya. Nah, kita melihat di sini apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sehat jiwa ya? Jadi sehat jiwa adalah kondisi seorang individu yang dapat berkembang tadi secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi bukan hanya badannya yang sehat, tapi mental juga sehat, bahkan di sini dikatakan spiritual juga menjadi satu aspek yang penting ya. Sehingga di psikiatri sendiri sekarang itu kami memiliki ada jurusan namanya psikiatri
religio spiritual ya, yang membahas masalah-masalah religi dan spiritualisme. Dan satu lagi tadi secara sosial ya, sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan dirinya ya. Jadi yang disebut sehat jiwa itu adalah orang-orang yang tahu kemampuan dirinya seperti apa. Karena ada banyak orang itu dia tidak sampai pada pengertian saya itu mampunya apa saja sih gitu ya. Jadi ada banyak orang insecure karena merasa tidak mampu, saya nggak bisa apa-apa. Padahal yang disebut dengan sehat jiwa adalah dia harus menyadari kemampuan dirinya. Kemudian yang bersangkutan juga dapat mengatasi tekanan. Tadi Bapak dari PT KAI menyatakan bahwa karyawan PT KAI itu harus betul-betul bisa menghadapi tekanan-tekanan ya. Jadi bekerja di bawah tekanan ya, karena memang tuntutan tadi masyarakat dalam transportasi itu sangat luar biasa ya, dalam keamanannya, kemudian kenyamanannya dan seterusnya ya. Jadi memang sehat jiwa itu harus bisa mengatasi tekanan. Jadi kalau ada masalah bagaimana, kalau ada problem bagaimana mengatasinya. Kemudian yang berikutnya yang disebut sehat jiwa adalah dapat bekerja secara produktif. Ya, produktif nanti kita akan bahas apa maksudnya. Dan yang terakhir, mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, ini yang kita tadi bahas di awal, di depan, ya. Yang disebut potensi diri itu seperti apa sih? Jadi setiap individu itu sebenarnya punya kemampuan yang unik satu dengan yang lain, ya. Ada kemampuan yang secara umum sama, tapi ada juga kemampuan-kemampuan yang secara unik dimiliki oleh satu individu berbeda dengan individu lain. Nah, seseorang yang mengenal dirinya, dia akan tahu apa sih potensi saya sebenarnya. Bahkan dia bisa menggali potensi-potensi yang masih tersimpan, yang mungkin belum digunakan dengan maksimal, ya. Dan potensi ini sebenarnya bisa dibawa dari secara genetik gitu ya. Kita kemarin lihat di Olimpiade itu ada pemenang emas dari Indonesia yang istilahnya ngangkat barbel ya. Itu saya lihat secara genetik memang dia ada turunan karena orang tuanya, ibu bapaknya itu memang angkat barbel gitu ya. Jadi mungkin turun ke anaknya. Jadi Juniansa ini akhirnya juara ya, karena diturunkan secara genetik kemampuannya tadi. Kemudian kemampuan potensi diri ini juga bisa kita latih dengan pengalaman dan pelajaran atau pendidikan ya. Jadi potensi seseorang itu harus berkembang dengan maksimal. Yang kedua, yang disebut dengan produktif tadi, sehat jiwa adalah orang yang dapat bekerja secara produktif. Maksud kata produktif di sini adalah bagaimana seseorang itu menggunakan sumber daya secara bijaksana sehingga dia bisa mencapai hasil yang optimal. Jadi mungkin sumber dayanya semuanya sama ya. Kita sebagai pegawai punya sumber daya yang terbatas seperti ini. Tapi yang diharapkan bekerja produktif itu adalah dia bisa menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian pengertian lain dari produktif adalah mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha ya. Jadi artinya bekerja dengan cerdas dan bekerja dengan keras ya. Jadi kalau kita sudah terlatih, sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa kerjakan dengan sedikit waktu, sedikit usaha, tapi dengan hasil yang optimal. Kemudian pengertian lain dari produktif adalah bahagia karena tak ada waktu yang sia-sia. Jadi semua waktu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan waktu luang juga bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif ya. Dan pengertian yang terakhir dari produktif adalah terbiasa melakukan banyak hal setiap hari. Jadi orang yang produktif itu dia tidak akan hanya bekerja terbatas gitu ya. Dia bisa diberikan tambahan-tambahan pekerjaan ya, pekerjaan di luar pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas pokoknya. Jadi biasanya seperti itu ya.
Dan harapan kita adalah sebenarnya setiap individu itu punya kapasitas yang semakin besar karena tadi ya dilatih atau karena pengalaman. Kemudian tadi definisi yang terakhir adalah mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi seseorang yang sehat jiwa itu adalah dia itu tidak hanya puas karena sendiri gitu ya. Jadi dia harus berdampak pada komunitas. Pada komunitas dia memberikan dampak sosial ekonomi yang jelas ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang disebut komunitas adalah individu atau orang-orang yang mempunyai kesamaan karakteristik, ya itu bisa geografi, kultur, ras, agama atau keadaan sosial ekonomi yang setara. Ya, kalau di sini mungkin komunitasnya adalah karyawan PT KI ya, yang memiliki karakteristik yang sama yaitu pekerjaan di tempat yang sama. Nah, kita sekarang pindah tadi dari sehat jiwa pindah ke apa sih yang disebut dengan stres ya. Kita lihat di sini definisi stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan ya. Jadi ketika di bawah tekanan, tubuh kita, mental kita ini memberikan respon ya. Jadi ada perubahan baik itu dari tubuh maupun dari mental ya. Sehingga yang bersangkutan itu bisa merasa kewalahan atau kesulitan dalam menghadapi situasi tertentu. Itulah yang kita sebut sebagai stres ya. Nah, ketika terjadi stres, tubuh itu akan memberikan respon tertentu ya. Jadi walaupun tidak terlihat mungkin secara biologi, tubuh itu ada perubahan-perubahan ya. Sebagai contoh misalnya otak itu mengeluarkan zat-zat stres yang disebut neurotransmitter ya. Itu ada zat epinefrin, norepinefrin ya, dopamin. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi ketika seseorang itu mengalami stres. Demikian juga sistem endokrin atau sistem hormon dalam tubuh kita itu ada perubahan ketika kita berada di bawah tekanan ya. Bahkan tubuh kita juga itu bisa berubah ya. Nanti saya akan terangkan di slide berikut bagaimana respon tubuh ketika seseorang itu mengalami stres ya. Jadi ketika orang frustasi, marah atau cemas, secara sadar atau tidak sadar tubuh itu akan memberikan respon. Nah, kalau responnya berlangsung dengan baik, maka dia bebas dari stres ya. Kita lihat ini ya, sumber stresornya itu bisa berupa masalah fisik ya, seperti rasa nyeri. Jadi ketika seseorang itu mengalami sakit, mengalami penyakit, dia menimbulkan rasa nyeri tadi, atau dia bekerja terlalu lelah, maka kondisi fisiknya itu bisa membuat stresor atau penyebab stres ya. Jadi tidak perlu ada masalah macam-macam ya, hanya capek saja pun juga itu bisa membuat seseorang itu stres. Atau dia punya nyeri ya, misalnya pasca operasi kaki ya, dia mulai merasa nyeri terus ya. Itu akan menimbulkan stres tertentu. Kemudian secara psikologi ini kita lihat bahwa ada banyak sekali kondisi di mana psikologi seseorang itu akan terpengaruh ya. Misalnya dia kehilangan seseorang ya karena meninggal, kemudian patah hati karena ditinggal pacar, iri hati ya, mungkin dendam, kehilangan, dan seterusnya. Itu adalah masalah-masalah psikologi tertentu yang membuat seseorang bisa menjadi stres. Kemudian masalah sosial budaya, menurut Kemenkes itu juga bisa menimbulkan stres. Contohnya adalah pengangguran ya. Kemudian beberapa waktu terakhir ini banyak sekali PHK ya. Pemutusan hubungan kerja juga bisa menimbulkan stres.
pensiun juga bisa menimbulkan stres, perceraian, atau kasus KDRT. Itu semua adalah stresor menurut Kemenkes. Nah, kita lihat bagan yang di sini ya. Kita lihat bagan di sini bagaimana sebenarnya respon tubuh kita ketika seseorang itu mengalami stres ya. Kita lihat di sini tadi ketika seseorang mengalami stres terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuhnya ya. Ketidakseimbangan apa saja sih? Tadi ada neurotransmitter di otak ya yang berubah, kemudian sistem otonom tubuh juga berubah, tadi sistem endokrin berubah, bahkan sistem imun juga berubah ya. Nah, ketika terjadi perubahan ini, tubuh berusaha melakukan adaptasi sebenarnya, ya. Jadi tubuh juga merespon ketidakseimbangan ini, tapi mekanisme adaptasi ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor genetik, ya. Jadi ada faktor genetik, kemudian personality itu kepribadian, ya. Jadi seseorang bisa saja mengalami masalah yang sama, tapi personalitinya berbeda, ya. Atau tadi genetiknya berbeda. Dan yang terakhir adalah mekanisme coping ya. Nanti saya akan bahas di slide berikut bagaimana respon-respon coping seseorang untuk menghadapi ketidakseimbangan. Nah, ketika mekanisme adaptasi ini tidak berhasil, maka yang muncul adalah distress. Itu yang kita sebut sebagai gangguan alias distress. Nah, keberhasilan ini pun juga ditentukan oleh faktor tadi genetik, personality, dan coping mechanism. Nah, yang lain adalah kalau mekanisme itu berhasil ya. Jadi kalau berhasil adaptasinya berjalan dengan baik, maka terjadi keseimbangan kembali. Tadi dari ketidakseimbangan akhirnya kembali lagi menuju keseimbangan yang kita sebut sebagai istilah eustress. Ya, atau tidak stres ya. Jadi distres itu adalah benar-benar stres yang istilah awam, tapi stres ini artinya adalah tidak stres ya, tidak terjadi stres ya. Oke, nah kita lihat ini dalam tabel berikut ya, slide berikut bagaimana sih hubungan stres dan produktivitas ya. Jadi pada garis horizontal kita lihat ya stress levelnya ya, dari mulai yang kalem ya artinya tingkat level stresnya rendah, kemudian yang tengah-tengah ini yang tadi kita sebut eustress artinya tidak stres, jadi respon kita sudah baik, terjadi keseimbangan. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah yang distress ya. Kita lihat yang grafik sumbu Y-nya adalah produktivitas ya. Jadi ketika stress level seseorang terlalu rendah, yang terjadi adalah dia akan bosan ya, dia akan bosan, kemudian dia mulai malas-malasan mungkin seperti itu karena terlalu rendah stress levelnya ya. Ketika stress level mulai naik, maka dia mulai excited gitu loh ya, dia mulai merasa ada tantangan. Dan yang terbaik adalah yang di tengah ini yang kita sebut eustress tadi ya. Seseorang di level ini akan cukup fokus, merasa ditantang dan sangat berenergi ya, sangat produktif karena apa, dia punya stress level yang cukup, jadi tidak terlalu rendah, dia cukup menantang ya. Jadi kalau pimpinan juga memberikan pekerjaan pada anak buah terlalu ringan, itu bisa calm ya, akhirnya boring pegawai. Tapi yang tengah-tengah ini adalah yang terbaik. Tapi kalau stress level ditambah, artinya level stresnya dinaikkan, itu akan terjadi distress ya, distress. Jadi ini yang kita sebut sebagai gangguan ya. Individu akan merasa kelelahan, kewalahan seperti itu. Bahkan pada ujungnya ini ada yang merah, seseorang itu bisa burn out gitu ya. Jadi pada fase tertentu ketika stress level begitu tinggi, seorang pegawai karyawan itu bisa mengalami burn out
artinya kelelahan yang luar biasa, sehingga dia mungkin udah malas-malesan lagi, turun seperti kalem gitu ya. Jadi udah malas, nggak produktif, nggak fokus dan seterusnya. Ya, jadi penting kita menjaga supaya ketika kita bekerja kita berada di tengah-tengah ini. Baik. Nah, kenapa sih orang bisa distres atau stres istilahnya ya? Tadi istilah yang lengkapnya distres, tapi istilah sehari-harinya stres. Itu tergantung tadi coping mechanism. Jadi setiap individu itu punya gaya-gaya mental tertentu. Nah, individu-individu tertentu memiliki gaya-gaya mental yang sejak lahir secara genetik atau karena personality, pola asuh, dia tidak adaptif ya. Sehingga akibatnya dia akan merespon tadi tekanan masalah dengan cara-cara yang keliru. Itulah yang membuat terjadinya stres. Ya, apalagi kalau individu tersebut memiliki trauma psikologis. Ya, saya banyak sekali menangani kasus remaja yang bilang, dok saya pernah dibully dok, dibully SD, SMP, dan kemudian dia mengalami trauma psikologis yang sangat berat sampai ketika mahasiswa, seperti itu ya. Jadi trauma ini belum pernah diselesaikan sehingga berdampak sampai usia lanjut ya. Nah, trauma atau tadi coping mechanism yang tidak adaptif membuat individu itu akan memiliki defisit kognitif ya. Jadi ada kekacauan dalam pikirannya sehingga tumbuh menjadi pribadi yang insecure atau imatur ya. Nah, apa sih mekanisme coping itu? Tadi ada dua, ini secara umum aja saya cepat ya supaya paham. Ada yang adaptif. Kalau adaptif itu artinya kita merespon semua situasi dalam hidup kita secara baik ya, sehingga kita akhirnya jadi sehat tadi ya, jadi tertantang akhirnya sehat. Tapi yang maladaptif itu meyakini bahwa semuanya itu sebagai sesuatu yang mengancam gitu loh ya. Kalau yang adaptif konstruktif, semuanya dia nanti ada kehilangan, dia nanti akan sampai pada posisi mendapat hikmah. Oh, ini Allah udah memang mengizinkan, akhirnya dia bisa menerima kehilangan itu, dia bisa resiliensi. Tapi yang maladaptif tadi itu akan menganggap bahwa kejadian itu sesuatu yang terus-terus mengancam ya, sesuatu yang membuat kehidupannya terancam gitu ya. Jadi strategi coping ini yang terbaik adalah problem focus coping ya, bukan emosional focus coping. Ini sulit, nanti saya lewat aja supaya jangan lama. Nah, tanda-tanda insecure ya. Tanda-tanda insecure itu adalah yang bersangkutan tidak merasa percaya diri, ya, nggak pede, memandang rendah diri sendiri. Aduh, saya mah nggak bisa apa-apa nih. Aduh, bapak anu aja, saya mah suka nggak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian dia juga bisa menghindari interaksi dengan lingkungan, ya, menarik diri biasanya lebih suka sendiri, ya. Kemudian merasa tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi kalau dikasih tugas baru atau dipindahkan tempat, dia itu akan kesulitan ya. Dia merasa bahwa insecure kalau harus keluar dari zona nyamannya. Kemudian dia kerap membandingkan diri dengan orang lain. Dia menganggap bahwa dirinya itu kurang dibanding orang lain. Dia selalu melihat, dok kenapa ya orang lain itu ngomongnya cepat, ngomongnya bagus. Kalau saya ngomong tuh susah, saya tuh suka salah, dan seterusnya. Atau yang ekstrim yang lain adalah haus akan pujian dan pengakuan dari orang lain. Itu adalah tanda-tanda insecure. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tanda-tanda stres ya. Jadi supaya tahu apakah saya stres atau tidak, ini secara umum kita lihat di fisik ya. Jadi tanda-tanda stres itu bisa mengenai area fisik ya. Seseorang yang punya keluhan terus-menerus, perutnya tidak nyaman, biasanya ini perih, mual, muntah, banyak sekali kasus-kasus GERD ya, dari penyakit dalam yang sudah ditangani dengan obat-obat tidak sembuh, akhirnya konsul ke saya, itu akhirnya
terbuka, ada banyak masalah-masalah kehidupan yang tidak selesai. Jadi memang tidak cukup hanya diberikan obat-obat lambung ya, seperti itu. Kita harus membuka apa sih masalah kehidupannya dan mencari solusi. Kemudian bisa juga keluhannya berupa sakit kepala yang terus-terusan ya, pusing, kepala panas ya. Nah, biasanya orang-orang dengan kemarahan yang disimpan lama itu bisa keluhannya seperti ini. Beberapa kasus diperiksa CT scan kepala itu nggak ada masalah ya. Kok sakit terus kepalanya, ternyata ada masalah psikologis yang melatar belakangi. Kemudian juga kasus-kasus hipertensi, telinga berdenging, kulit berjerawat itu juga ada hubungannya dengan tanda-tanda stres. Otot-otot tegang ya, tegang di low back pain, di pinggang, kemudian mudah lelah, konstipasi, sulit BAB, diare, peningkatan berat badan yang signifikan atau penurunan yang sangat signifikan. Kalau tidak ditemukan gangguan fisik, itu juga tanda-tanda stres ya. Berat badan turun 10 kilo dok dalam 3 bulan, hati-hati itu depresi. Kemudian gangguan seksual, disfungsi ereksi ya, kemudian vaginisme seperti itu juga itu adalah tanda-tanda stres. Ya. Yang berikutnya adalah gangguan fungsi kognitif ya. Tanda-tanda stres ini bisa mempengaruhi fungsi pikiran ya. Kognitif itu adalah proses berpikir. Biasanya ini dialami oleh mahasiswa atau orang-orang yang bekerja ya, berupa sulit konsentrasi ya. Nggak fokus gitu, nggak konsentrasi. Kemudian sulit membuat keputusan, mudah lupa, sulit belajar sesuatu yang baru, pasif, overthinking, jadi memikirkan sesuatu terus menerus, mau tidur, wah segala macam dipikirin, nggak ada remnya. Jadi tombol on off di otak itu kayaknya blong ya gitu ya, terus mikir, itu adalah overthinking ya. Dan gangguan kognitif yang paling berat adalah pikiran bunuh diri untuk mengakhiri dirinya. Kemudian secara emosional kita melihat ada perubahan emosi pada seseorang ya. Jadi orang itu bisa mudah tersinggung, jadi hipersensitif. Biasanya dia kalem-kalem aja kalau ada masalah. Tapi ketika dia mulai stres, dia mulai bete, dia mulai bad mood gitu ya. Dia mulai mudah marah, tidak sabaran, ya irritable, atau malah emosinya itu apatis, flat ya, nggak beremosi, tumpul gitu ya. Atau perasaan tadi merasa tidak berguna, merasa tertekan, murung, sedih, ingin mati ya. Tapi hati-hati juga dengan gembira yang berlebihan ya. Jadi pasien-pasien tertentu itu punya emosi yang terlalu gembira ya. Emosinya itu naik. Biasanya kita temukan pada gangguan afektif bipolar episode manik ya. Jadi gembiranya ampun-ampunan gitu loh ya. Jadi pokoknya bisa heboh sekali, emosinya berubah sedemikian rupa, dari mulai sedih tiba-tiba gembira, itu mood swing ya. Itu merupakan juga tanda-tanda stres. Kemudian tanda-tanda stres pada perilaku kita lihat di sini adalah sulit atau banyak tidur. Jadi bisa insomnia, tapi juga bisa hipersomnia. Atau juga bisa berupa curiga ya, curiga yang berlebihan, merasa semua orang tuh jahat sama saya, semua orang sekongkol akan menghancurkan saya. Ya, itu adalah curiga, merasa diomongin orang, dikatain orang. Kemudian impulse buying ya, kemarin lagi COVID itu banyak sekali orang belanja lewat online. Nah kalau belanja terus-terusan itu mungkin tanda-tanda stres juga ya. Untuk pegawai-pegawai sering absen atau terlambat, menarik diri, gelisah, tidak tenang, mondar-mandir, ini adalah perilaku yang tampak ya. Kalau untuk saya perilaku yang lebih heboh lagi ada ya, jadi orang yang agresif, yang sudah mukul, yang sudah membunuh, mungkin sudah bakar rumah segala macam, itu adalah kasus-kasus psikiatri yang berat ya. Nah, kita Dok, masuk. izin waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, saya akan ngebut, kelihatannya cukup Dokter Putri. Ya. Ini adalah gangguan mental ya di usia produktif ya. Jadi kita melihat sebenarnya gangguan mental itu ada ratusan jenisnya. Saya tidak mungkin menyampaikan semuanya. Saya pilih beberapa yang muncul di usia produktif ya. Gangguan mental adalah perubahan atau terganggunya fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan dan atau hambatan pada individu dalam melaksanakan
peran sosialnya. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan mental atau stres, dia itu sebenarnya mulai merasakan menderita gitu ya. Dia mengalami penderitaan ya. Dia tidak happy tadi, boro-boro jiwanya merdeka. Yang adalah jiwanya dibelenggu oleh penderitaan, oleh masalah ya. Jadi ini adalah perubahan yang terjadi ketika seseorang mengalami gangguan mental ya, terjadi penderitaan atau hambatan pada individu tersebut sehingga dia tidak bisa melaksanakan peran sosialnya. Jadi kalau biasanya sebagai pegawai dia bisa bekerja 8 jam sehari, maka ketika perannya terganggu dia mungkin masih bisa masuk 8 jam tapi tidak produktif, atau malah mungkin dia mangkir, sering tidak masuk ya. Bisa kalau udah berat banget bisa dalam 1 bulan berkali-kali, malah ada satu contoh karyawan yang belasan hari tidak masuk selama 1 bulan ya. Nah, gangguan mental di usia produktif ini bisa ringan, sedang, atau yang berat ya. Jadi kalau yang ringan biasanya itu tidak perlu ketemu psikiater ya. Dengan curhat dengan teman aja, udah ngobrol dengan teman, dengan atasan, itu bisa ditangani. Tapi kalau sudah sedang atau berat, itu sudah mulai memerlukan bantuan ya. Nah, kita masuk kepada gangguan yang pertama, contohnya adalah gangguan ansietas. Gangguan ansietas atau cemas adalah gangguan di mana yang bersangkutan itu intinya adalah merasa gelisah ya, tidak tenang, merasa cemas, khawatir, takut yang berlebihan ya. Jadi kadang-kadang ketakutannya juga tidak rasional gitu ya. Tidak rasional, tapi itu terjadi ya. Jadi dia takut anaknya sakit padahal nggak sakit, takut keluarganya meninggal padahal tidak ada keluarganya yang sakit ya. Dan bisa juga ada banyak kasus individu itu merasa tidak tenang di keramaian. Jadi ada banyak keluhan, dok, kenapa ya kalau saya keluar rumah kok rasanya saya tidak nyaman, tidak tenang, di tengah keramaian saya merasa tidak tenang ya. Dan seringkali gangguan ansietas ini disertai dengan keluhan-keluhan somatis ya. Nah, biasanya yang pasien-pasien ini datang karena keluhan somatisnya. Tadi mudah berkeringat dingin, berdebar-debar, gemetar, keluhan fisik lain seperti pusing, mual. Jadi bisa saja berobat ke dokter umum awalnya atau ke penyakit dalam, tapi kemudian setelah ditangani kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata itu adalah gangguan ansietas ya. Kemudian gangguan panik. Nah, gangguan panik ini adalah gangguan yang tingkat dewa dari suatu gangguan cemas. Jadi gangguannya sudah sangat ekstrim ya, levelnya sudah begitu rupa, dia naik level tertinggi dari cemas sehingga apa yang terjadi ya, individu itu bisa seperti mau mati. Kalau kita tanya pasien, apa sih yang dirasakan? Ya, seperti mau mati, dok. Tersengal-sengal, jantung berdegup kencang, gemeter, sulit bernafas, nyeri dada, mual, kesemutan. Pokoknya intinya tuh seperti orang yang serangan jantung atau serangan mau stroke atau bahkan kayak mau mati. Tapi biasanya pasien-pasien ini dibawa ke IGD dan ketika dokter IGD memeriksa ya, vital sign-nya biasanya hanya naik sedikit ya, denyut nadinya naik, tensinya naik sedikit, kemudian biasanya standar periksa EKG, rekam jantung, ditemukan kok normal ya. Inilah pasien-pasien gangguan panik ya. Mereka biasanya khawatir, tertekan, takut karena mengantisipasi situasi pengalaman peristiwa yang penuh dengan tekanan ya. Gangguan yang berikut adalah depresi. Aduh, ini salah ngetik ya, bukan depresi ya. Maaf, salah ketik. Gejalanya adalah murung, mudah sedih ya. Jadi intinya adalah kesedihan sebenarnya depresi ini. Tapi yang derajat ringan adalah murung. Bisa berupa hilang minat, ketertarikan terhadap aktivitas yang menyenangkan, rasa kesepian, juga tadi ada gangguan fisik. Jadi banyak sekali gangguan fisik, pasien itu mengeluh dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit semua, sebenarnya adalah depresi. Bisa disertai dengan gangguan tidur, dan yang paling penting, yang paling berat adalah kalau terjadi putus asa dan ingin mati ya.
Kemudian gangguan yang keempat adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD ya. Gangguan ini ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Jadi bagi karyawan PT KAI yang mungkin mengalami kecelakaan atau melihat kecelakaan, bencana alam, itu bisa saja kalau tidak dalam kondisi tadi adaptif, dia bisa mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Ini bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Gejalanya seperti apa? Seperti ini agak banyak ya. Jadi muncul ingatan tentang kejadian tersebut, bisa mimpi buruk, cenderung menghindari tempat terjadinya trauma, kemudian selalu berpikir negatif, sulit tidur, takut, konsentrasi kurang, mudah terkejut, dan kemudian mulai menarik diri. Itu adalah PTSD ya. Kemudian gangguan yang mungkin jarang juga tapi ini perlu saya sampaikan adalah gangguan psikotik ya. Gangguan psikotik, ini adalah gangguan jiwa berat ya, yang sebenarnya prevalensinya itu hanya sedikit. Tadi kalau kita ngomong depresi cemas, dari 10 orang itu kita temukan 3-4 orang mengalami gangguan depresi cemas. Tapi kalau psikotik itu sebenarnya 1 dari 1000 ya. Jadi kalau ada 1000 orang tadi depresi cemas bisa 300 orang. Tapi kalau psikotik itu hanya 1 ya. Apa sih psikotik? Gangguan dalam pikiran perilaku yang ditandai dengan adanya distorsi pikiran ya. Jadi pikirannya tuh pokoknya aneh ya, tidak masuk akal. Bicaranya ngaco, bicaranya aneh-aneh. Dok tahu nggak dok, saya tuh punya showroom ya. Saya punya bank besar padahal nih orang biasa saja ya. Orang biasa-biasa saja, jadi dia merasa, atau enggak dok tahu nggak saya tuh turun dari surga, saya tuh punya pengawal ya. Atau enggak dia bilang, dok tahu nggak tetangga saya tuh ngincar saya terus, dia tuh pokoknya mata-matain saya terus. Jadi ada perilaku, ada pikiran-pikiran yang aneh ya. Nah, kegawat daruratan terjadi kalau pasien itu mulai gaduh gelisah, mulai ngamuk ya, agresif, kemudian atau melukai diri sendiri atau mencoba bunuh diri akibat halusinasi atau wahamnya. Ini adalah gangguan psikotik. Kemudian gangguan yang terakhir yang harus diwaspadai pada usia produktif adalah penyalahgunaan zat psikoaktif ya. Jadi ini hati-hati karena komunitas penyalahguna cukup banyak di Bandung. Saya tahu angkanya tidak tahu pas, tapi ada ribuan orang-orang muda yang menyalahgunakan zat psikoaktif ya atau nafsa. Nafsa adalah zat kimia yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi tubuh secara fisik dan psikologis karena dia bekerja di otak dan susunan saraf pusat ya. Dan yang terbanyak digunakan zat psikoaktif saat ini adalah golongan benzodiazepin. Jadi jarang kita temukan orang pakai sabu ya, ekstasi itu udah mulai jarang, atau pakai narkotik ya, putau itu udah susah dicari. Tapi kalau yang memakai benzodiazepin, alprazolam, riklona, dumolit seperti itu komunitasnya sangat banyak. Dan hati-hati kalau seseorang itu dengan mudah menerima ya tawaran dari teman atau kenalan untuk mengkonsumsi obat ini, dia itu sebenarnya sudah rentan untuk menjadi penyalahguna zat psikoaktif. Oke. Baik, ini adalah yang terakhir ya supaya saya cukup waktu untuk tanya jawab. Bagaimana sih menjaga kesehatan mental di tempat kerja? Yang pertama adalah Bapak Ibu mungkin perlu mengambil waktu istirahat di sela-sela kerja ya. Jadi kita tahu semuanya ada senam peregangan ya, itu sebaiknya setiap 2 jam itu bisa senam, tapi kalau tidak ada instrukturnya atau aba-abanya mungkin bisa dengan inisiatif sendiri ya, bisa ngopi, ngeteh atau ke toilet ya, jalan sedikit ke tempat teman ya. Pokoknya intinya adalah istirahat sebentar. Kemudian berolahraga atau aktivitas fisik ringan. Jadi olahraga ini akan membuat kesehatan mental seseorang terjaga ya. Ini sekarang banyak sekali trennya, pegawai-pegawai semua dengan jam-jamnya ya, jalan 6.000, 9.000, 10.000 langkah ya. Kemudian yang terpenting nomor 3, terima dan luapkan perasaanmu dengan cara yang tepat.
Ini ada banyak orang-orang Indonesia memang udah cenderung menutup diri ya, jadi tidak terbuka, sehingga ketika mengalami masalah, tekanan atau kewalahan, dia itu cenderung represi. Represi itu artinya menyimpan rapat-rapat masalahnya tanpa dia mengkomunikasikannya dengan orang lain. Nah, yang perlu dilakukan adalah menerima dan kemudian luapkan, maksudnya bukan agresi sembarangan, tapi mungkin kita bisa berbicara pada orang-orang yang tepat untuk kita bisa sharing ya, curhat istilah sehari-harinya seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan tergesa-gesa menjalani hidup. Nah, ini saya saat ini lagi tergesa-gesa karena slide-nya pengen kebaca semua ya. Tapi harusnya ritmenya dipelankan ya. Kita hidup di tengah kesibukan yang tinggi, macet segala macam, kadang-kadang ritme hidup kita jadi cepat, serba cepat seperti itu. Sebenarnya kita perlu belajar tadi untuk memperlambat tempo supaya kita juga menjaga kesehatan mental. Kemudian yang kelima, kita harus menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Jadi harus punya me time ya. Setiap orang beda-beda, ada yang me time-nya nonton, nyanyi, makan-makan, tidur dan seterusnya. Mangga silakan kenali diri. Yang penting punya waktu untuk me time ya. Kemudian konsumsi makanan dan minuman yang sehat ya. Ini hati-hati, sekarang banyak promosi ya di mana-mana medsos ya. Minuman bergula itu kurang sehat. Nah, kita akan pilih, kita bekal mungkin makanan minuman yang sehat. Kemudian jangan lupa ambil hari libur ya. Jadi jangan karena kejar setoran, tidak punya hari libur, tidak ambil cuti seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah harus tahu kapan mencari pertolongan ya. Jadi tadi kalau udah masuk ke gangguan ansietas, depresi, intoksikasi, kemudian PTSD, sebaiknya segera mencari pertolongan. Ya, itu saja mungkin materinya. Mangga saya serahkan pada Dokter Putri dulu. Silakan, Dok. Terima kasih Dokter Lydia, pemaparannya luar biasa sekali Dok. Ya, baik. Untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya, mangga bisa menulis pertanyaan di kolom chat di Zoom ya. Karena saya lihat sudah beberapa nih yang bertanya. Nah, Oh iya. tapi sebelumnya, Ibu Bapak di jam-jam yang mengantuk ini, mari kita sedikit bermain game ya. Ayo bangun. Mari kita siapkan secari kertas ya. Dan kita lihat ke layar ya. Cukup waktunya 5 menit saja ya. Baik, izin saya share screen ya. Sudah siap? Siapkan secari kertas dan tatap ke layar ya. Izin. Udah pertanyaan. Ya Dok, sebelum pertanyaan kita masuk dulu ke ini ya Dok ya. Ke Oke. kuis. Ya. Ini tujuannya sendiri untuk mengakses apakah kita memiliki gangguan kecemasan. Betul ya Dok ya? Dokter Putri. Ya, baik. Izin, ini kita pakai HARS ya, Hamilton Rating Scale for Anxiety. Kita mulai. Jadi tata cara pengisiannya, nanti akan ada nilai dari 0 sampai 4. Yang 0 berarti tidak ada gejala, atau tidak ditemukan gejala atau keluhan. Ya, 1 itu ringan, ditemukan minimal 1 dari gejala atau keluhan yang ada. 2, nilainya sedang, ditemukan 50% dari gejala atau yang sesuai indikator. Nomor 3 berat, ditemukan lebih dari 50%. Dan 4 semuanya ada. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, ini pertanyaan contohnya. Nomor 1, perasaan ansietas. Di sini ada 4 indikator. Ada cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, dan mudah tersinggung. Nah, jadi nanti kita cek, apakah saat ini saya memiliki perasaan cemas? Misalnya iya, saya memiliki 1 gejala, yaitu cemas. Nah, itu masuk ke ringan. Nah, tapi kalau misalnya ibu dan bapak memiliki, aduh saya ada cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, berarti kan sudah 50% atau lebih, itu berarti masuknya ke berat ya. Jadi kalau ditemukan 50%, itu nomor 2, sedang. Kalau ditemukan lebih dari 50%, itu nomor 3. Kalau semuanya itu 4. Nanti tiap pertanyaan itu akan bervariasi.
Tidak hanya 4, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada yang 7, ada yang 4. Baik. Ya, sudah siap Ibu dan Bapak semuanya? Ada secari kertas, Siap, Dok. pulpen? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pertanyaan nomor 1 dan 2. Waktu dimulai dari sekarang. Pertanyaan nomor 1, perasaan ansietas. Ada 4 indikator, ya. Cemas, firasat buruk, takut, dan mudah tersinggung. 1, ringan, kalau misalnya ditemukan minimal 1. 2, sedang, kalau misalnya 50% atau ada 2 indikator. Berat, 3, kalau lebih dari 50%. Kalau semuanya ada, berarti 4. Nah, nomor 1 udah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ada 7 indikator, ya. Sudah? Masih butuh waktu? Saya ulangi lagi. Minimal 1 indikator, ringan. 50% sedang atau nomor 2. Lebih dari 50% nomor 3, berat. Semuanya ada, 4. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dan 4. Silakan. Pertanyaan nomor 3. Ada 6 indikator. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Ada 7 indikator. Pertanyaan nomor 3 ada 6 indikator. Pertanyaan nomor 4 ada 7 indikator. Kalau misalnya lebih dari 50%, berarti 3. Kalau 50%, 2 atau sedang. Kalau minimal 1, ringan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, 0. Kalau semua ada, 4. Berat sekali. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5, 6, 7. Silakan. Nomor 5 ada 2 indikator. Nomor 6 ada 5 indikator. Nomor 7 ada 5 indikator. Semoga 0 semua ya. 0, 0, 0. Sehat semua. Ini ya juga tetap sehat ya dok ya. Nanti kan kita lihat di akhir. Bagaimana? Ayo yang mengantuk. Ini juga kita share di kolom chat ya. Baik kalau misalnya ada yang ketinggalan, kita share kuesionernya jadi bisa sambil ngisi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor pertanyaan 8, 9, dan 10. 8 ada 5 indikator, 9 ada 6 indikator, 10 ada 4 indikator. Sudah? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 11. Nah, ini paling banyak nih pertanyaan. Ada 11 indikator dari gastrointestinal. Ya, sudah jam 2 harusnya sudah makan siang ya, Ibu Bapak. Kalau ada keluhan ya bisa jadi nih tumpang tindih sama keluhan belum makan siang. Ya. Gejala gastrointestinal, ada 11 indikator. Monggo dilihat. Saya ulangin lagi, untuk penilaiannya 0, tidak ada. 1, ringan apabila ditemukan minimal 1. 2,
sedang apabila ada 50% dari indikator yang iya, 3 berat apabila ditemukan lebih dari 50%, 4 kalau lengkap semuanya. Pertanyaan nomor 12, 2 pertanyaan terakhir. Di sini ada 7 indikator. Nah, ini banyak yang pada mikir ya pertanyaan ini ya. Belum. Nomor 13 dan 14. Habis ini sudah ya. Nomor 13 ada 5 indikator ya. Nomor 14, nah pada saat Ibu dan Bapak saat ini mengisi kuesioner, apakah ada gejala-gejala berikut? Ya, di situ ada 8 indikator. Baik, sudah. Kelihatannya sudah pas 5 menit ya waktu kita. Nah, sekarang kita masuk ke total. Nah, di sini bisa dicek total skornya ya. Kalau kurang dari 14, tidak ada kecemasan. 14 sampai 20 kecemasan ringan. 21 sampai 27 kecemasan sedang. 28 sampai 41 kecemasan berat. 42 sampai 56 kecemasan berat sekali. Oke, sambil dihitung ya. Mungkin bisa di screenshot atau di foto dulu biar kita pindah ke slide berikutnya. Oke, izin saya stop share ya Ibu Bapak. Nanti kita bahas sedikit ya sama Dr. Lydia tentang HARS ini. Siap. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Sofyan sudah di-share ya di kolom chat untuk Ibu dan Bapak yang tadi ketinggalan nih pertanyaan-pertanyaannya boleh dibuka lagi. Mumpung kita masih running nih webinarnya. Kali aja deh mau dikonsulkan. Siap. Baik, Dr. Lydia, mohon izin ini sambil menghitung hasil ya Ibu Bapak di sini. Izin kita sambil jawab pertanyaan ya Dok ya. Ya, Baik. maka Dokter Putri, ya. Baik Dok, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Dok ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Maulidia ya. Izin bertanya Dok, bagaimana cara seorang ibu pekerja biar tetap menjaga kewarasannya dalam menghadapi anak di saat pulang ke rumah, biar tidak menjadi pelampiasan. Karena kan sekarang makin banyak seorang ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Ibu Maulidia. Ya, yang pertama adalah Ibu tadi harus mengenali keadaan diri Ibu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau Ibu mengalami tanda-tanda awal adanya stres ya. Tadi dalam slide disampaikan ada perubahan emosi, jadi gampang tersinggung, ya tidak sabaran, mudah marah dan seterusnya. Itu kita yang pertama adalah harus sadar dulu. Oh, saya itu mulai stres ini karena mungkin saya sedang di pekerjaan sedang overload atau banyak tugas dan seterusnya. Nah, jadi ketika pulang ke rumah, kalau ibu memang sudah sadar, tidak akan terjadi yang seperti ibu katakan di sini, ya. Ibu yang melakukan kekerasan pada anak. Berarti yang bersangkutan tampaknya tidak mengenali dirinya, ya. Dia tidak tahu bahwa dia sudah penuh dengan beban masalah, tekanan seperti itu, sehingga ketika pulang dia lampiaskan pada anak-anaknya, ya. Jadi mungkin secara praktis bagaimana boleh saja ibu pulang kerja tidak langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, tapi ambil jeda dulu Bu, istirahat dulu ya. Istirahat dulu sebentar biar ibu tenang, biar ibu nggak kecapean mungkin di perjalanan dan di kantor. Baru setelah itu mulai melakukan aktivitas di rumah. Ya, itu mungkin secara praktis. Tapi tadi tanda-tanda awal sudah saya sampaikan. Kalau ibu sering sakit kepala, sakit lambung terus-terusan, nah itu sebenarnya merupakan salah satu tanda ya. Mungkin ibu sudah mengalami stres gitu ya. Jadi kita sadar, kemudian kita mulai mencari
cara ya. Kalau tadi keluhan lambungnya berat bisa berobat dulu ke klinik. Nanti dokter Putri mungkin akan melihat ya apakah ini sakit lambung biasa atau mungkin nanti ibu bercerita di situ. Wah, suami saya begini-begini, kami punya masalah keuangan begini-begini. Nah, nanti itu akan di screening gitu. Ini masalah fisik murnikah atau punya masalah psikologis yang perlu tadi ditangani lebih lanjut. Seperti itu ya Ibu Maulidia. Siap, terima kasih dok pertanyaannya. Mungkin Bu Maul? Kelihatannya Baik, kelihatannya sudah dok. Dok, mungkin itu juga nyambung ke pertanyaan berikutnya ini ya. Dari Pak Aim. Assalamualaikum dok, bagaimana kita bisa tahu jika kita memiliki masalah kesehatan mental dan bukan sekedar stres? Tanda-tandanya seperti apa ya dok? Mungkin kalau sudah Ya. jadi penyakit tadi dok. Ya, Pak Aim, tadi mungkin saya perlu karena cepat-cepat neranginnya ini mungkin masih belum pas ya. Jadi yang kita sebut stres itu adalah ketika seseorang punya masalah kesehatan mental. Itulah yang disebut stres. Jadi stres dengan masalah kesehatan mental itu idem itu loh, sami mawon ya. Tadi tanda-tandanya apa? Bisa dari masalah fisik, bisa perubahan emosi, bisa perubahan pikiran ya. Kalau pikiran tadi yang paling banyak mungkin overthinking ya. Jadi penuh pikiran, mau tidur itu kita nggak bisa kosongkan pikiran karena pikiran kita itu seperti apa ya? Seperti mesin yang terus-terusan ya, terus muter gitu ya. Semua hal muncul di pikiran kita. Berganti-ganti, topik satu belum selesai, pindah ke topik lain, pindah-pindah, ganti-ganti ke topik, semua masalah muncul, itulah yang disebut dengan overthinking. Ya, itu merupakan tanda seseorang sudah mengalami stres atau masalah kesehatan mental. Ya, jadi yang sering itu atau enggak tadi perasaannya murung, cemas terus ya, atau merasa khawatir berlebihan, ya, itu merupakan tanda-tanda seseorang stres atau masalah kesehatan mental. Yang kita sebut tidak stres itu adalah stres tadi ya. Tapi stres, distres, gangguan jiwa, masalah kesehatan mental itu semua sami mawon ya. Kalau istilah orang awam mungkin lagi stres, ya artinya sedang mengalami masalah secara mental ya. Tadi derajatnya bisa saja ringan, sedang dan berat. Jadi kita nggak usah tabu dengan istilah stres karena itu memang manusia itu memang tidak luput dari stres ya. Sama seperti sakit fisik, mana mungkin ada orang yang tidak pernah kena flu, kena diare, kena sakit. Saya belum ketemu satu orang yang tidak pernah sakit sama sekali secara fisik ya. Mental juga begitu ya. Semua orang rentan mengalami stres ya, dan tidak salah kalau kita mengalami stres. Yang terpenting adalah kita menyadari dan mengakui dan tadi kemudian mencari solusinya bagaimana mengatasi stres itu. Seperti itu Pak Aim. Mudah-mudahan puas. Baik dokter, dokter izin menyambung Ya. pertanyaan tadi. Ada rentan waktu berapa lama nggak sih dok setelah timbul tanda-tanda tadi bahwa saat itu juga kita perlu berobat? Ya, sebenarnya untuk menegakkan diagnosa cemas, anxiety dan depresi itu cukup waktu 2 minggu, Dokter Putri. Ya, jadi ketika seseorang itu 2 minggu dia mulai malas masak, malas ngantor, malas bekerja, malas sekolah gitu untuk anak-anak, itu sudah mulai kita diagnosa sebagai kemungkinan depresi 2 minggu. Nah, bahkan kalau untuk depresi berat tidak perlu waktu 2 minggu. Jadi hitungan jam juga bisa langsung masuk dalam depresi berat. Misalnya seperti ini, ketika seseorang bertengkar, seorang istri bertengkar dengan suaminya, kemudian ketika suaminya sudah pergi, dia mulai berpikir, aduh ini berat banget ya, sampai akhirnya dia memutuskan ingin mati ya. Dia ambil Baygon gitu ya, cairan Baygon, kemudian dia minum, itu kita nggak nunggu 2 minggu. Hitungan jam juga sudah kita diagnosa sebagai depresi berat dengan tentamina, dengan percobaan bunuh diri gitu loh.
ya. Jadi hitungannya rata-rata 2 minggu, tapi untuk kasus yang berat itu bisa kurang. Seperti PTSD ya, setelah kecelakaan kita nggak nunggu 2 minggu ya. Kalau besoknya misalnya yang bersangkutan sudah mulai mimpi buruk, cemas, ketakutan, itu kita sudah bisa bilang sebagai PTSD. Baik, terima kasih dok pencerahannya. Izin saya lanjutkan. Sekalian mengingatkan untuk ibu dan bapak nanti akan ada 3 penanya terbaik pilihan dari Dokter Lydia ya yang akan mendapatkan free treatment voucher dari Rumah Sakit Pindad ya. Baik, kita lanjutkan dok. Izin pertanyaan dari Pak Rohimat ya. Izin dok untuk menghindari stres akibat tekanan dari kebijakan manajemen. Kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan untuk melewati tekanan tersebut? Ya, waduh, ini Pak Ruhimat pertanyaannya berat ini ya. Ya, jadi semua institusi, instansi itu memang akan membuat kebijakan baru ya. Tugas kita sebagai karyawan adalah beradaptasi dengan kebijakan tersebut ya. Nah, tadi kalau misalnya kebijakan tersebut menimbulkan tekanan, ya, kita mungkin bisa belajar dari rekan-rekan kita yang kelihatannya smooth ya, yang aman-aman aja gitu ya dengan kebijakan baru. Kita bisa tanya sama dia ya, sharing, Pak gimana sih ngatur jamnya nih supaya saya nggak keteteran gitu ya, ngatur shift-shiftan atau bagaimana. Jadi kita bisa mengantisipasi tadi dengan bertanya ya, karena itu kan tadi diperlukan memang hubungan yang baik ya dengan teman kerja, dengan atasan. Nah kalau kita sangat kewalahan boleh dong Pak, kita itu mendatangi atasan langsung kita ya untuk mungkin minta bagaimana ini sehubungan dengan perubahan ini saya rada kesulitan ini menyikapi ya kebijakan manajemen. Apakah mungkin ada solusinya dari pimpinan kita seperti itu. Tapi memang Pak Ruhimat ini perlu relasi yang cukup baik ya dengan pimpinan ya. Jadi bisa dicoba ya, nggak apa-apa anak buah datengin atasannya misalnya, Pak saya bertanya Pak, ini kok laporannya biasanya seperti saya ini gaptek ya, laporan biasanya dulu manual semua, sekarang serba digital, aduh keteteran gitu ya, gimana nih? Ya bisa nanya sama teman-teman yang muda-muda yang lebih ahli, atau sama keluarga, atau tadi ya sama pimpinan kali bagaimana ini gitu ya. Terima kasih dok. Mungkin sambungan pertanyaan dari Pak Saifuddin Ahmad ya. Gimana cara menghilangkan stres di tempat kerja? Nah ini mirip-mirip dok. Iya. Menghilangkan stres di tempat kerja dok. Nah, tadi yang pertama kita harus tahu ya penyebab stresnya itu apa, karena setiap individu itu kan beda ya. Setiap individu beda. Saya melihat bahwa stres di tempat kerja itu tidak semata-mata berdiri sendiri gitu. Jadi sebenarnya dia akan sangat dipengaruhi dari kondisi di rumah, personalitinya orang itu dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika seseorang mengalami stres di tempat kerja, dia harus tadi mengetahui apa sih yang membuat dia stres ya. Apakah tadi jam kerja terlalu banyak misalnya sehingga dia istirahat kurang, atau pekerjaannya terlalu sulit ya, skillnya kurang seperti itu. Jadi setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Kesulitannya apa? Yang membuat dia stres tuh apa? Ya, atau kadang-kadang saya di rumah sakit kesehatan kerja ini sulit mendiagnosa stres tempat kerja karena tadi ya itu terhubung dengan kondisi dia di luar ya, di rumah, kemudian di komunitasnya seperti itu. Jadi mendiagnosa stres kerja itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya ya. Jadi Pak Saifuddin tadi ya, stres macam apa yang Bapak alami gitu ya, menghilangkan stres di tempat kerja. Tadi saya sudah sampaikan kiat-kiatnya misalnya ya, ada jeda, ada istirahat, punya me time di rumah, kemudian olahraga teratur, makan, pola makan harus dijaga ya, kemudian apalagi punya teman mungkin untuk curhat ya,
untuk berbagi gitu ya. Jadi jangan sendiri aja. Kalau sendiri aja kita introversion, nggak punya temen, kurang bersosialisasi, biasanya memang kita mudah stres karena kita nggak pernah berbagi sama orang. Tapi kalau kita berkembang jadi pribadi yang ekstrovert, yang terbuka, ya mungkin kita akan punya banyak sekali support system di sekitar kita gitu loh ya. Jadi tim pendukung kita bukan hanya keluarga tapi juga teman-teman kantor itu akan mendukung kita. Tapi beda dengan orang yang hanya menutup diri sendiri, nggak mau berkomunikasi, biasanya dia memang akan kesulitan gitu ya. Mau tanya sama orang lain aja ini gimana ya, dia segan gitu ya. Mau curhat apalagi ya, bertanya tentang masalah pekerjaannya yang sulit aja dia mungkin akan sungkan gitu ya. Jadi itu Siap, mungkin Dok. kiat-kiatnya Baik. Bapak menjalin relasi yang cukup akrab ya, cukup baik dengan teman-teman dulu deh, level yang selevel dulu deh gitu loh Pak ya. Siap. Siap, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, izin menyampaikan juga untuk Ibu dan Bapak, jadi nanti akan ada tambahan 5 voucher untuk yang paling kreatif dengan men-tag IG Rumah Sakit Pindad ya untuk kegiatan ini ya. Nanti akan ada 5 orang yang mendapatkan voucher dengan nulis apa di status IG-nya, tag ke Rumah Sakit Pindad. Siap. Kita lanjut lagi, Dok. Tadi kan Ya. banyak, Dok, penyakit-penyakit jiwa yang telah dokter sampaikan di slide. Itu tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih, Dok? Atau Ya. akan relapse, Dok, gitu? Ya, jadi tadi ada beberapa gangguan yang saya sampaikan, gangguan ansietas. Gangguan ansietas itu biasanya kita tangani 6 sampai 9 bulan, tapi pada GAD gangguan ansietas menyeluruh itu memang biasanya bisa berlangsung lama. Ya, jauh lebih lama dari 9 bulan. Ya, karena tadi untuk orang-orang dengan GAD itu ada masalah genetik, ada masalah personality yang tidak mudah ya untuk memperbaikinya. Tapi yang penting dalam treatment itu kan mereka akhirnya bisa merasa tenang dan bisa produktif gitu ya. Jadi tidak masalah, sama dengan orang makan obat hipertensi atau diabetes ya. Sepanjang makan obat hipertensi diabetes kan bukan berarti dia sakit-sakitan, dia bisa bekerja seperti orang normal gitu ya. Kemudian untuk depresi juga sama. Apa perlu dicek berkala, Dok, kalau untuk Ya, seperti itu, Dok? jadi Izin. ketika seseorang itu sudah misalnya terdiagnosa depresi, kita obat 6 bulan, ya, dia perlu melihat ya follow up apakah ada kemungkinan muncul lagi relapse seperti itu. Tapi bisa juga depresi itu memang hanya single episode saja ya, hanya 1 kali seumur umur. Tapi kita nanti akan lihat trennya, ada yang berulang atau ada yang berlangsung jauh lebih panjang gitu loh ya. Jadi tidak cukup hanya kita obatin 6 bulan ya, seperti itu. Baik, Dokter. Ini masih banyak pertanyaan di kolom chat, Dok. Pada Ya, antusias sekali, Dok. Izin, saya lanjutkan, Dok. Dok, tadi kan dibahas mengenai me time ya. Kalau ya. sudah me time tapi masih boring, Dok, itu gimana solusinya? Bapak sudah me time tapi masih boring. Bapak tuh mungkin perlu dinaikkan level stresnya, Pak. Ya. Kalau Bapak masih boring, punya me time, Bapak harus bergeser, harus memacu diri. Mungkin Bapak kurang, level stresnya kurang naik ya. Kurang naik apa? Kadang-kadang tadi pulang kerja cuman misalnya cuman ke rumah ya. Padahal ada banyak sekali aktivitas di luar sana yang memang memerlukan kita mengatur waktu ya, level stres kita naik karena kita setelah pulang dari kerja ikut pengajian, misalnya ikut kegiatan luar, itu kan tidak mudah ya, tapi menggeser level kita dari yang kalem itu ke arah level yang stres sedang gitu ya, yang tengah-tengah di mana kita menjadi stres ya. Jadi kalau Pak Sugeng bilang sudah punya me time tapi masih boring, mungkin tadi perlu bertanya, ini Bapak nih hati-hati ya, kalau produktivitasnya rendah terus kan perusahaan itu akan menilai Bapak gitu ya. Kalau
posisinya digantikan orang lain kan berbahaya. Jadi harus memacu diri, memotivasi diri, kemudian kreatif gitu di tempat pekerjaan. Jadi mungkin bukan melakukan hal yang sama biasa terus-menerus ya. Saya punya anak buah contohnya, dia selalu bikin laporan yang bagus banget, laporan tahunan, laporan bulanan dia akan desain begitu rupa sampai berinisiatif pergi ke percetakan sendiri untuk mencetak laporan bulanannya, laporan tahunannya. Padahal institusi nggak minta ya, lembaran HVS aja juga udah cukup gitu. Tapi kan dia memacu dirinya sedemikian sehingga dia tidak pada situasi yang boring yang sama dari tahun ke tahun itu terus ya. Dia membuat kalender kerja, dia bikin poster segala macam, itu tidak diminta oleh institusi. Itu contohnya seperti itu, Pak. Ya, Nah, dokter, jelas sekali dok. Baik dok, ini dilanjut dok. Ada beberapa pertanyaan mengenai tidur dok. Yang ya, pertama dari Bu Dewi Utami. Kalau tidur tapi otak tetap bekerja, jadi pada saat bangun tidur terasa lelah, bagaimana cara menanganinya? ya. Dan dilanjut pertanyaan dari Pak Ahmad ya. Mm-mm. Insomnia apakah termasuk gejala gangguan kejiwaan? Nah, mungkin Ya, itu saling berkaitan ya, dok, mohon ya. dibahas. Jadi salah satu contoh seseorang mengalami stres adalah tadi saya sebutkan di atas ya, gangguan tidur ya, perilaku tidurnya terganggu, insom atau hipersomnia. Insom adalah sulit tidur, hipersomnia adalah kebanyakan tidur. Ketika kita tidur, kualitas tidur kita itu harus baik ya. Artinya kita mencapai tidur dalam ya, di mana otak itu tidak lagi bekerja ya. Jadi kalau tadi Ibu Dewi masih otaknya bekerja, artinya tidurnya tidak dalam, superficial ya. Gelombang otaknya itu belum mencapai beta, Bu ya. Mungkin alfa theta doang gitu ya. Jadi belum dalam ya. Itu yang membuat Ibu jadi lelah ketika bangun. Karena tidur dalam itu hanya kita bisa capai ketika kualitas tidur kita bagus. Jumlahnya minimal 6 jam. Tidur dalam akan berlangsung 2 jam setelah kita mulai tidur. Ya, 2 jam setelah. Kalau kita tidur cuma 3 jam, berarti baru mulai tidur dalam udah keburu bangun. Ya, karena itu perlu 6 jam tidak terputus. Ya, kita mulai tidur jam 9, kira-kira nanti jam 12 malam mulai tidur dalam. Ya, selama 2 jam. Disitulah terjadi perubahan-perubahan pada otak ya. Jadi otak itu akan memproduksi tadi zat imun ya, kemudian dia akan memetabolisme zat-zat toksik, membuang zat toksik di otak, sehingga apa? Ketika bangun kondisi tubuh kita akan segar ya, dan otak juga memerintahkan organ-organ tubuh seperti paru, jantung, liver segala macam untuk bebersih gitu loh ya, semua dibersihkan ketika tidur dalam ya. Karena itu tadi memang insomnia itu termasuk salah satu gejala gangguan kejiwaan yang mudah untuk dimengerti oleh orang awam. Mungkin tadi masalah tidur, kalau tidurnya udah terganggu berarti waduh saya udah mulai stres nih gitu ya. Baik dok, terima kasih. Dok, izin pertanyaan terkait otak nih dok. Gimana cara membedakan mudah lupa karena stres atau karena penurunan fungsi otak dok? Ya, pada usia-usia produktif sampai 60 tahun diharapkan kita itu belum mudah lupa karena pikun ya. Jadi tadi demensia atau pikun itu menyebabkan gangguan memori kan. Tapi Indonesia itu angka lansianya sudah naik ya, saya lupa umur berapa, 72 ya, 72 tahun ya. Jadi diharapkan sih sampai 60 pensiun atau 56, 58, 60 itu kita masih belum masuk ke fase demensia ya. Sehingga kita harusnya sebagai pegawai tidak banyak lupa gitu loh ya, karena belum pikun ya. Jadi kemungkinan besar tadi kalau banyak lupa kenapa ya dok? Ya itu tadi yang tadi saya sampaikan di slide. Mudah lupa adalah gangguan kognitif, tanda-tandanya stres ya. Nah, sebenarnya kita bisa mensiasati secara teknis dengan cara mencatat ya. Jadi punya organizer, mencatat apa yang kita
harus lakukan, hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan, kita kerjakan. Jadi biasakan dicatat, karena mungkin tidak semua bisa diingat oleh otak kita ya. Tapi dengan mencatat kita membiasakan semuanya itu terorganisir dengan rapi sehingga tidak ada yang terlewat seperti itu. Dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang menarik, Dok, dari Pak Irfan Syafaat. Ya, Beliau menyatakan bahwa beliau adalah pasien anxiety. Mungkin tadi kita bahas sedikit ya mengenai nanti HARS ya, tadi ya, Dok ya. Nah, untuk beliau sekarang mulai mereda dengan belajar stoikisme. Bagaimana cara agar mengajak istri berlatih stoikisme agar tidak mengalami hal yang sama dengan saya? Izin dok, terkait stoikisme mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok. Waduh, saya ini malah baru tahu ini ada aliran seperti itu ya, Pak Irfan. Atau mungkin izin dok, kita undang Pak Irfan. Pak Irfan, Pak kalau Irfan, ya, berkenan untuk apa membuka mikrofonnya, Pak? Untuk sharing mengenai stoikisme mungkin? Izin Pak Irfan? Baik, kelihatannya mungkin ya, jaringan ya dok ya. Mungkin ya, kalau enggak, ya. Saya gimana perlu dok? membaca tentang stoikisme, tapi tadi sebenarnya kalau istri Bapak tidak mengalami anxiety sama seperti Bapak, mungkin memang tidak perlu dipaksa ya untuk sama-sama belajar ya. Yang saya tahu mungkin untuk secara umum untuk anxiety adalah terapi relaksasi, terapi meditasi seperti itu ya. Nah, untuk stoikisme aku harus baca lagi ya, nanti lihat Ya, lagi baik dok. Ini karena sudah menyinggung tentang anxiety ya dok. Tadi kan ya. kita sama-sama melakukan kuesioner HARS ya dok ya. Ya, Nah, jadi untuk skor tadi kan dibagi yang mild anxiety, kecemasan yang ya, ringan, yang sedang, yang berat. Nah, itu tuh seperti apa dan kapan harus berobat begitu, Dok, ya. terkait kuesioner tadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang tadi kuesionernya total skor kurang dari 14, artinya kan tidak ada kecemasan, ya. 14 sampai 20 itu kecemasan ringan, 21 sampai 27 sedang, 28 sampai 41 berat, 42 sampai 56 berat sekali. Ya, jadi yang perlu untuk berobat mungkin yang tadi levelnya sudah berat atau berat sekali, seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang sudah minta bantuan profesional ya. Kalau dicoba-coba sendiri nanti malah mungkin buang waktu dan terlalu lama gitu ya. Karena saya seringkali menemukan pasien-pasien yang memang mungkin takut ya atau malu atau tabu ke psikiater itu ketika datang sudah sakit 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, aduh saya nggak tahu kok lama-lama banget gitu ya. Dan mohon maaf, kadang-kadang pasien-pasien ini menunggu di antrian yang sekarang membludak sekali ya, yang datang ke polipsikiatri itu satu hari saya bisa nangani 60-70. Nah, kalau yang bersangkutan datang di antrian 50 itu kebayang ya, nunggunya aja udah jam-jaman, kemudian ketemu saya hanya sebentar ya. Pada sesi menggali masalah pertama kali itu sebenarnya idealnya 45 menit minimal gitu ya. Jadi daripada lama-lama nunggu lagi 5 tahun lagi datang ke psikiater, udah aja langsung dulu ya, supaya masalahnya jangan terlalu berat ya, karena udah terlalu lama kita juga menggali masalahnya belasan tahun tuh apa yang terjadi selama 15 tahun itu. Jadi lebih mudah kalau misalnya tadi baru sebulan, baru 2 minggu tuh lebih cepat juga ya, prognosanya lebih baik, lebih cepat pulih gitu. Jadi kalau berdasarkan HARS, kalau sudah mulai apa dok? Udah mulai Tadi yang berat sedang? 28 41, kemudian berat sekali 42 56, sebaiknya sudah berobat. Siap dok, berarti untuk yang tadi hasilnya berat atau sangat berat, segera untuk merapat ya dok, istilahnya ya dok ya. Rapat mungkin mulai ke dokter Putri ya di klinik ya dokter Putri. Nanti Siap dok. dipertajam biasanya sih kadang-kadang misinya mungkin cepat-cepat kita anamnesa ternyata salah ngisi gitu ya. Jadi nggak seberat itu juga skornya ya. Tapi Ya, kalau betul-betul berat itu memang kita sudah harus mulai terapi ya.
Baik dok, izin dok, ini masih berhubungan dengan ansietas ya dok. Ya, Apakah fobia dari Bu Maria, apakah fobia bisa mencetus ansietas atau panik? Ya, dan ya. bisa dikatakan gangguan panik atau ansietas, jadi fobia dok. Ya, fobia adalah salah satu jenis gangguan cemas atau gangguan ansietas. Jadi gangguan cemas atau ansietas itu bisa terdiri dari beberapa bentuk ya. Salah satunya adalah fobia. Tadi gangguan cemas menyeluruh, kemudian gangguan panik ketika cemasnya sangat ekstrim ya. Jadi semuanya dimasukkan pada golongan gangguan cemas ya. Fobia itu salah satu jenisnya gitu ya, cukup jelas ya. Jadi Baik kelompok dok. besarnya adalah gangguan cemas, kemudian jenis-jenisnya fobia, panik, gangguan cemas menyeluruh, gangguan cemas saja gitu ya, itu seperti itu. Siap dok. Dok izin ini masih mengenai stres ya atau gangguan cemas ya. Apakah usia 55 tahun bisa datang bulan lagi atau akibat stres? Oh jadi Oh mungkin ada ya. hubungannya dok. Ya, Gimana? ya. Jadi ketika seseorang wanita berusia 55 tahun, ya, kita akan tanya apakah dia sudah mulai masuk menopause di mana siklus mensnya sudah mulai berhenti, sudah mulai tidak teratur. Nah, ketika mungkin beberapa saat siklus mensnya sudah mulai jarang, tidak teratur atau berhenti, tiba-tiba muncul lagi, itu sebenarnya bagian dari proses menopausnya ya, bisa karena stres, bisa juga tidak ya. Jadi alami aja memang karena siklus menstruasinya belum sampai berhenti total gitu ya. Tapi bisa juga karena stres ya. Ketika stres sudah berhenti berapa lama, misalnya setahun apa 8 bulan, tiba-tiba komens lagi dan banyak menometrorargi gitu ya, banjir gitu ya, sampai banjir begitu. Ya mungkin pada saat itu yang bersangkutan memang mengalami stres ya. Tapi kemudian kan nanti dia akan masuk pada proses alami, akan berhenti total ya. Disitulah terjadinya betul-betul menopause gitu. Jadi cemas itu pun bisa dikatakan stres juga ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes. Yang mana ya? Oh Apakah ya, cemas sama dengan stres dok? oh ya. Ini masih bingung-bingung ya. Oke, gini Pak Yohanes, semua sakit jiwa itu gangguan jiwa kita sebut stres. Sama kayak sakit fisik. Bapak lagi Bapak sakit ya, diare sakit, sakit kepala sakit ya. Nah, kalau stres itu adalah tadi secara kejiwaan terganggu, namanya stres. Itu ya, stres ya. Kalau disebut gangguan jiwa, aduh, serem. Ya ngeri. Istilahnya terlalu berat. Jadi kita sebut sebagai stres saja Stres. Siap ya. dok. Gitu ya. Sudah cukup jelas dok. Dok mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya dok. Tadi seru sekali nih dari tadi. Ini yang terakhir. Izin bertanya dok, bagaimana jika ada yang mengalami depresi, Heeh. tetapi tidak berani dan tidak mau pergi konsultasi ke psikolog atau psikiater, hanya berani cerita ke teman yang bukan ahlinya psikologi. Apakah Ya, boleh dan apakah solusinya? ya. Jadi memang untuk kasus seperti ini kita tidak berhak memaksa ya, tapi sebagai teman mungkin kita akan memberikan saran ya. Bapak, kalau Bapak cerita terus sama saya sih nggak bisa apa-apa, cuman dengerin aja ya. Kalau Bapak mau, mungkin Bapak lebih baik tadi ketemu dengan profesional, psikolog, dan psikiater. Dan depresi itu kalau berat tidak cukup hanya bercerita, dia itu harus segera pakai obat antidepresan. Ya, mau cerita berjilid-jilid juga nggak akan beres masalahnya. Ya, karena tadi ada gangguan di neurotransmitter otak. Ya, jadi saya selain bicara psikoterapi, konseling, itu juga harus main obat. Main obat maksudnya kalau nggak diobatin ya gimana ya? Tetap aja sedih terus pasiennya. Bahkan bisa dia merasa frustasi karena saran-saran yang kita berikan dia tidak bisa laksanakan ya. Dia nggak punya kekuatan. Nah setelah makan obat antidepresan 2 minggu sampai 4 minggu, seseorang itu pasti merasakan perubahan gitu loh ya. Emosinya yang tadinya ngedrop, down ya, tertekan, dia mulai happy, mulai bahagia ya. Sehingga dia tadi mulai bisa menghadapi masalahnya dengan lebih baik gitu ya.
Nah, jadi sarannya Pak Depo Kereta itu mungkin tadi Bapak kasih aja saran, ya nggak usah takut cerita sama psikolog psikiater ya, apalagi PT KAI kan udah punya layanan ya, layanan kesehatan ya. Jadi Bapak ini beruntung nggak keluar biaya banyak, nggak usah dengan biaya sendiri gitu. Jadi itu mungkin bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih dok. Tiba kita di penghujung acara, hampir ya dok ya. Tapi sebelum itu, mohon dokter Lydia untuk memilih 3 pertanyaan yang terbaik dok. Kira-kira yang mana dok yang paling berkesan dari tadi dok? Iya, Pak Depo Kereta aja satu. Oke, baik Pak Depo Kereta ya. Tadi yang bertanya boleh nanti kirim ke DM kami ya, panitia ya. Lalu dok, yang kedua dok? Iya. Aduh, ini semuanya sebenarnya bagus-bagus ya, tapi harus Harus 3 dok. harus tiga ya. Iya, Ya. Eh, gimana dok? Pak Ari aja tadi nggak dibacain ya, Pak Ari pertanyaannya Pak Ari SR. Pak Ari SR. Iya, Baik, oh iya untuk menjaga kesehatan mental ya dok ya. Mm-mm. iya. Mm. Pak Ari SR. Lalu Iya. satu lagi dokter. Satu lagi eh, Ibu mau Lydia aja. Oke, Ibu Maulidia. Pertanyaan pertama ya. Ya, Baik, siap. Terima kasih dokter. Baik. sama-sama Dokter Putri. Selanjutnya untuk apa hadiah tidak hanya berhenti di situ ya Ibu Bapak, masih ada hadiah-hadiah lain ya. Dari Dokter Mei juga mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan dok ke audiens. Baik. Dok. Mm-mm. Terima kasih Dokter Putri. Menarik sekali ya Dokter Lydia ya. Tadi seperti curhat ya dok akhirnya ya. Baik, untuk pertanyaannya dok, mungkin memang lebih ke dok izin mungkin tadi dokter sudah share ya tadi ya beberapa tanda-tanda insecure. Nah, mungkin silakan nih ada yang bisa menjawab nggak tadi tanda-tanda insecure yang ini umum ya, yang bisa menjawab silakan satu orang nanti silakan menyampaikan Ya, apa aja tanda-tanda insecure tadi ya. salah satu aja padahal ya dok ya dari banyak tadi Oh, tanda-tanda insecure ya. boleh, Hmm. boleh, boleh. Nah, ayo, Dua, ayo, tiga, kalau memang ini ya. 1 atau 2, ayo, ada? orang lain. Ya, Gimana? Bill, Pak Saifuddin, silakan. Ya, terima nggak? Silakan. Eh, ya Bu, jawabnya untuk salah satu Bu ya, itu timbul rasa cemas Bu, tidak percaya diri, Oke, tidak tanda-tanda insecure. Oke, boleh Bapak nanti dapat potongan ya, potongan treatment harga 100.000 Pak. Nanti buat istrinya tentunya Pak. Siap, terima kasih Bu. Bapaknya juga Iya. silakan. Pak Saifuddin punten, jangan lupa untuk kirim ke DM ke panitia ya atau ke saya ya di kolom chat Siap ya. Bu, siap. Siap. Mungkin satu Ya, lagi terima Dokter kasih Bu. Mei. Ya, Oke, eh, kalau di saya inginnya ini ya dok, mungkin nanti ada beberapa 3 orang yang cepat nih. Tadi kan belum mungkin beberapa belum masuk ya untuk yang memfollow dan men-tag ya. Mungkin itu masih kami tunggu. Jadi sekarang silahkan nih ada yang sudah 3 orang tercepat yang mendownload mobile apps Rumah Sakit Pindad. Nanti mungkin bisa di share di ini ya dok ya, grup chat ya. Ya 3 orang yang Oke. share 3 orang untuk screennya di-share, nanti bisa dapat untuk potongan yang saya sampaikan itu. Ya, Baik, baik dok. Mungkin satu oke. lagi, izin dok Mei, kita akan putar spin ya. Bagi ibu Oh, bapak yang sudah mengisi link absen, kita akan segera putar. Nanti akan ada hadiah ya Dokter Mei ya. Baik, dari rumah sakit. Ya, kita mulai spinnya. Sudah siap Pak? Izin sebentar, Ibu Bapak siap-siap. Nanti kalau dipanggil tidak ada, nanti dianulir ya. Ayo, ayo. Spin, Diwakilkan. ready? Oke, terima kasih. Ya, kita mulai bersama-sama ya. Dari 127 ya tadi terakhir ya. Siapakah yang akan beruntung? Silakan kita putar. Alhamdulillah. Belum Pak, belum Pak. Oh, Pak Wahid. Wah, silakan kepada Pak Wahid Muharram Sigit ya.
75729. Ada Pak Wahidnya? Kalau nggak ada nanti dianulir. Boleh absen dulu, halo? Pak Wahid? Ada Pak Wahid ya? Pak Nggak ada, nggak? Wahid, apakah ada? Kita hitung ya. 1, Anulir, anulir. 2, 2. 3. Oke, Pak Wahidnya nggak ada. Ayo kita putar lagi sekali lagi. Mungkin nanti tambahannya Dokter Lydia boleh menyampaikan pertanyaannya Dokter Lydia ya untuk yang sisanya. Iya dong. Wah, Pak Sugiri Rahardi. Pak Sugiri, ada Pak Sugiri? Ada, oke, ada suaranya ya. Coba mau dilihat dong, mana Pak Sugirinya? Ada Pak? Pak Sugiri? Tadi tapi nyaut kok Pak Sugiri ada ya. Baik, Pak Sugiri nanti ditolong untuk kirim nomor ya. Nanti ditunggu ke panitia ya di kolom chat ya. Baik. Ya, Oke, ini mungkin posisi satu lagi dari Dokter Lydia ya. Ada pertanyaan Dok? Satu orang lagi ya Dokter Mei ya. Untuk dari Dokter Lydia. boleh, mangga. Dokter Lydia. Bisa sampai 3 Dok sebenarnya. Mangga kalau ada pertanyaan. Eh, saya mau bertanya tadi apa ya pertanyaannya ya? Apa ciri-ciri gangguan panik? Gangguan panik. Salah satu aja, sebutkan ciri-ciri gangguan panik. Susah tidur, Ibu. Susah tidur ya? Keringat dingin. Ciri Nah, khas, itu siapa ciri itu? khas kalau sulit tidur itu pada semua gangguan jiwa ada ya. Tadi yang jawab keringat dingin siapa? Bapak? Dari klinik medis Kaki Batu, Bu. Ya, itu boleh. Boleh. Bapak aja yang jawabnya benar, ya. Amin. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bapak jangan lupa untuk mengirim hadiah ya, hadiah kan untuk mengirim nomor ke panitia supaya bisa diklaim hadiahnya. Ya Pak Ari, ditunggu ya Pak Ari ya, nanti kita kabarin secepatnya. Siap, Baik Dok, Bu. mungkin satu lagi Dok, sebelum Iya. Sebutkan 3 gejala depresi. Saya lagi, Bu. Panik, yang lain resah. Pak, yang lain. Yang lain. Sebutkan 3 gejala depresi. Yang paling penting ya, jangan sulit tidur karena semua gangguan itu ada sulit tidurnya. Izin menjawab. Monggo. Silakan, Bu. Dok, sangat sedih mungkin. Ya, Khawatir, Sulit Dok. fokus, ya. Khawatir, cemas berlebihan. putus asa, Yang Satu perempuan lagi, tadi, Ibu, satu lagi. merasa Sulit, bersalah, atau kurang sangat fokus. sedih, Merasa sulit sedih, fokus, sulit fokus, sama satu lagi, Bu. Konsentrasinya berkurang. Wah, 2 orang ini Dok, gimana Dok? merasa tidak termotivasi, Tidak Ganti termotivasi. pertanyaannya, Dok. Ibu kurang satu tadi apa? Ya merasa sedih, oke. Sulit Menutup konsentrasi, diri. oke. Satu lagi, Bu. tertarik, Depresi. putus asa, Menyendiri, Nah, menyendiri. itu putus asa. Oke. Ya, Ibu pemenangnya. Ya, Bu, Ibu, merasa ingin atas sendiri nama siapa mungkin, Ibu? Dok. sudah, Bu, Ya yang sudah tadi Bu, cukup. yang tiga tadi. Yang tadi menjawab Ibu siapa ya? Merasa putus asa, terus Saya Pepi. Oke, Ibu jangan Ada lupa Bu untuk kirim nomor di kolom chat ya ke panitia ya. Terima kasih Bu. Dokter. ya, Baik. terima kasih. Baik Dok, sayang sekali waktu untuk sesi tanya jawab, waktu untuk pertanyaan sudah berakhir ya. Bagi yang ingin konsul lebih lanjut, monggo bisa ke Klinik Mediska. Dan untuk Dokter Lydia saat ini praktek di Rumah Sakit Pindad yang juga merupakan provider dari JKP. Jadi misalnya memang ada perlu tindak lanjut ke beliau, bisa ke rumah sakit tersebut. Baik, begitu ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan paparan materi yang telah diberikan kepada siang hari ini, Dok.
Semoga apa yang di-share oleh Dr. Lydia bermanfaat bagi kita semua. Ya, mohon izin untuk memberi kesimpulan pada hari ini ya dok ya. Untuk kesimpulan hari ini, sehat merupakan keadaan sejahtera dari badan, mental, sosial, spiritual yang memungkinkan seseorang produktif secara sosial dan ekonomi. Gangguan stres timbul bila tubuh tidak mampu beradaptasi menghadapi tekanan atau stresor. Bila muncul tanda-tanda stres, gejala insecure, segera konsultasi ke dokter atau ahli kejiwaan. Dan menjaga kesehatan mental di tempat kerja penting dilakukan untuk menjaga produktivitas individu. Baik, ya. Baik, kita sudah undian door prize, sudah tanya jawab, hadiah juga semua keluar. Kami dari segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut membantu terselenggaranya webinar ini. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pindad, terima kasih kepada Dr. Lydia yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara dari awal hingga hari ini. Ya. Jiwa merdeka, produktivitas terjaga. Untuk satu lagi kita foto bersama sebelum ditutup ya Ibu Bapak. Dimohon untuk dibuka kameranya biar saya bisa melihat ya wajah-wajah Ibu dan Bapak. Ya. Izin, sudah ready Pak? Kita mulai dari yang pertama. Yuk. 1, 2, 3. Yuk, kita masuk ke screen kedua. Ya. 1, 2, 3. Screen kedua sudah? Oke. Kita masuk ke screen ketiga. 1, 2, 3. Kita masuk ke screen keempat. 1, 2, 3. Ada 5 screen ya? Ya, satu lagi. Screen terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih Dr. Lydia, terima kasih Dr. May, dan terima kasih semuanya. Selanjutnya kami mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Untuk Ibu dan Bapak yang tadi mendapat hadiah, jangan lupa untuk kirim message ke panitia ya, nomor HP-nya, biar bisa kita tindak lanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Terima Lydia, kasih Dokter Putri. Mas Bambang lagi Dr. butuhnya. Maya, Mbak Bumi